Tidak ada yang menyangka, pemain yang pernah menjadi idola publik Indonesia ini pernah menyatakan, "Aku mencintai Indonesia lebih dari tanah kelahiranku." Namun di balik loyalitasnya yang mengharukan itu, ada kisah penuh gejolak yang tak banyak diketahui publik, kisah tentang pengorbanan identitas, tekanan dari dua dunia, dan keputusan yang nyaris menghancurkan karirnya selamanya. Stefano Lillipali bukan sekadar pemain naturalisasi biasa. Ia adalah simbol dari harapan, nasionalisme, dan juga kontroversi. Saat ia mencetak gol penentu di AFF Cup 2016 dan membawa Indonesia ke final, jutaan rakyat bersorak. Tapi di balik sorakan itu, ada bisikan skeptis yang bertanya, apakah dia benar-benar Indonesia? Pertanyaan itu bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam ruang ganti, media, bahkan penggemar sendiri. Dan ironisnya, justru pada puncak popularitasnya, Lillipali menghadapi masa tergelap dalam hidupnya saat ia merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Dikucilkan oleh sebagian rekan, disorot media karena gaya hidupnya, dan harus memilih, menjadi pahlawan nasional atau kembali menjadi anak Belanda yang gagal diterima di kedua dunia. Kisah Stefano Lillipali adalah tentang kemenangan dan keraguan, tentang darah yang terpecah dua, dan tentang bagaimana seorang pria berdarah Maluku mencoba membuktikan bahwa cinta pada satu bangsa bisa lebih kuat dari asal-usul genetik. Tapi apakah perjuangannya itu berbuah manis? Atau justru jadi kutukan? Stefano Janita Lillipali lahir pada 10 Januari 1990 di Arnhem, Belanda. Ayahnya, Simon Lillipali, adalah pria asal Ambon, Maluku, sementara ibunya adalah wanita asli Belanda. Sejak kecil, Stefano telah hidup di antara dua dunia, Eropa yang modern, kompetitif, dan dingin secara sosial, serta Indonesia yang hangat, penuh warna, namun penuh tantangan dalam dunia sepak bolanya. Lingkungan masa kecil Stefano adalah tipikal anak-anak keturunan imigran di Eropa. Ia tumbuh sebagai remaja yang tidak sepenuhnya Belanda, dan dalam waktu yang sama, juga tidak cukup Indonesia. Tapi di lapangan bola, perbedaan itu sirna. Ia mulai menunjukkan bakatnya saat bergabung dengan akademi sepak bola ternama Belanda, Ajax Amsterdam, sebuah tempat yang telah melahirkan legenda seperti Johan Cruyff dan Wesley Sneijder. Namun, meski mengawali karirnya di negeri sepak bola kelas dunia, Stefano justru memilih untuk membela Indonesia, negara yang baru dia kenal lewat cerita ayahnya dan liburan singkat ke tanah leluhur. Banyak yang tidak tahu, keputusan itu bukanlah langkah mudah. Ia harus menanggalkan peluang bermain untuk tim nasional Belanda junior, menyerahkan paspor Belandanya, dan menjadi bagian dari proyek besar naturalisasi Indonesia yang saat itu masih diragukan oleh banyak pihak. Keputusannya datang di tahun 2011, dan pada 2013 ia resmi menjadi WNI. Tapi baru pada AFF Cup 2016 namanya benar-benar meledak. Golnya ke gawang Vietnam dalam semifinal leg kedua menjadi titik balik. Ia menjadi pahlawan nasional dalam semalam. Tapi dalam gemuruh sorak itu, muncul desas-desus yang tak enak didengar. Ada pemain lokal yang cemburu, ada kalangan federasi yang tak puas, dan media mulai mengulik kehidupan pribadinya dari hubungan asmara, gaya hidup ala Eropa, hingga tuduhan sebagai pemain setengah hati. Di tengah pujian dan kritik, Stefano tetap tampil memukau di beberapa klub Liga 1, Bali United, Borneo FC, dan terakhir Madura United. Tapi yang tidak banyak disorot publik adalah bagaimana ia berjuang menyesuaikan diri, bukan hanya soal taktik sepak bola Asia Tenggara yang berbeda, tetapi juga kultur ruang ganti, tekanan publik, bahkan cara fans memperlakukannya yang kadang seperti selebritas, bukan atlet. Dan yang lebih menyakitkan, ketika cedera menimpanya, beberapa suara di media sosial dengan kejam menyebutnya pemboros anggaran naturalisasi. Bahkan ada yang mempertanyakan loyalitasnya hanya karena ia sesekali pulang ke Belanda untuk menjenguk keluarga. Selama bertahun-tahun, Stefano hidup dalam bayang-bayang ekspektasi dan keraguan. Tapi yang publik tidak tahu adalah bahwa di balik sorotan kamera, ada seorang pria yang terpecah antara dua identitas, dua dunia, dan dua impian yang tak pernah benar-benar bisa bersatu. Semua dimulai dengan sederhana. Stefano Lillipali kecil hanya ingin bermain bola. Ia tidak berpikir tentang kebangsaan, politik, atau ekspektasi publik. Yang ia tahu, bola adalah pelarian dari keraguan identitas yang terus menghantuinya sejak kecil. Terlalu eksotis untuk jadi Belanda, terlalu Eropa untuk jadi Indonesia. Setelah melewati Akademi Ajax dan tampil di tim-tim Belanda seperti FC Utrecht dan Almere City, karirnya stagnan. Ia tidak pernah benar-benar diberi kesempatan di level tertinggi. Banyak yang mengira Stefano akan tetap menjadi pemain Eropa kelas 2, berkeliling di klub-klub kecil, menghilang dalam sejarah. Namun titik balik itu datang ketika Indonesia mulai mencari talenta diaspora. Tawaran dari PSSI datang dengan janji besar,
membela tim nasional, menjadi pahlawan, mengangkat sepak bola Indonesia. Bagi Stefano, itu lebih dari sekadar panggilan. Itu adalah kesempatan untuk menemukan rumah kedua. Tapi dia tidak menyangka bahwa rumah kedua itu akan menuntut lebih dari yang bisa dia bayangkan. AFF Cup 2016 menjadi panggung yang mengubah segalanya. Indonesia, yang saat itu diragukan karena baru saja keluar dari sanksi FIFA, tampil penuh semangat. Di semifinal melawan Vietnam, Stefano mencetak gol penting yang membawa Garuda ke final. Ia menjadi bahan pembicaraan nasional, wajahnya terpampang di mana-mana. Semua orang ingin tahu, siapa sih Lily Pali ini? Namun, di balik sorotan itu, mulai muncul celah-celah gelap. Rekan setimnya mulai membandingkan perlakuan istimewa yang ia dapatkan. Fasilitas lebih baik, perhatian lebih dari media, sponsor yang mulai membanjiri. Stefano disebut anak emas federasi. Bahkan ada rumor bahwa pelatih saat itu lebih mengandalkannya ketimbang pemain lokal, meskipun kondisi fisiknya belum 100%. Puncaknya terjadi pada 2018. Setelah tampil buruk bersama timnas di Asian Games, Stefano diserang habis-habisan. Gaya hidupnya yang glamor di Bali disorot. Ia digosipkan lebih peduli pada endorsement daripada performa. Media gosip mulai memberitakan hubungannya dengan seorang model, memicu kecaman publik yang haus kambing hitam atas kegagalan timnas. Stefano mencoba meredam semuanya dengan prestasi. Di Bali United, ia membawa klub menjadi juara Liga 1 pada 2019. Tapi bahkan kemenangan itu tidak cukup. Ada yang berkata ia terlalu playboy, ada pula yang menyebutnya setengah hati, karena ia kerap bolak-balik Belanda dan Indonesia. Dan seperti ironi yang menyakitkan, cedera parah datang saat ia sedang berada di puncak performa. Pada 2021, ia harus absen panjang karena cedera hamstring. Di masa itu, dukungan publik menghilang. Rekan-rekan mulai menjauh. Ia merasa seperti orang asing lagi di tanah yang pernah memujanya. Pihak klub pun mulai ragu. Beberapa pelatih mengatakan bahwa Stefano sudah habis. Padahal usianya baru menginjak 31 tahun. Namun dalam sepak bola Indonesia yang kejam, karir bisa berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan, terutama bagi pemain dengan bayangan kontroversi. Ia mencoba bangkit bersama Borneo FC, lalu Madura United, tapi tak pernah benar-benar kembali ke puncak. Meski masih tampil konsisten, media tidak lagi tertarik. Fans pun mulai melupakan. Ia bukan lagi pahlawan AFF Cup 2016. Ia hanyalah sisa-sisa proyek naturalisasi. Tapi di balik itu semua, Stefano tetap bermain. Tanpa sorotan, tanpa pujian, tanpa glamor. Karena sepak bola, bagi dia, bukan tentang popularitas, tapi tentang pembuktian. Dan satu pertanyaan terus membayanginya. Apakah semua pengorbanan itu meninggalkan Belanda, menyerahkan paspor, menanggung ejekan dan tekanan layak? Tak ada yang benar-benar tahu bagaimana rasanya menjadi Stefano Lillipali, kecuali dirinya sendiri. Di mata publik, ia adalah pemain asing yang dipuja-puji lalu dibuang. Tapi di balik senyum dan selebrasi gol, ada luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Luka karena dicintai dengan syarat, dan ditolak tanpa penjelasan. Salah satu momen paling memilukan terjadi pada tahun 2018, beberapa hari setelah Indonesia tersingkir di Piala AFF. Dalam sebuah wawancara terbatas yang tidak banyak dipublikasikan, Stefano mengungkapkan, "Saya bukan orang sempurna. Tapi saya bermain untuk bendera ini dengan hati. Kadang, saya merasa lebih Indonesia daripada yang lahir di sini." Ucapan itu viral, tapi bukan karena empati melainkan karena kemarahan. Banyak yang menganggapnya sombong, bahkan melecehkan pemain lokal. Padahal, yang tidak diberitakan adalah bagaimana Stefano saat itu baru saja menerima kabar bahwa ayahnya orang yang memperkenalkannya pada Indonesia diduga mengidap penyakit serius. Ia ingin pulang ke Belanda, tapi ditahan oleh federasi karena dianggap tidak profesional. Perselisihan internal dengan manajemen pun terjadi. Stefano disebut sulit diatur, emosional, dan bahkan tidak layak dipanggil timnas lagi. Tapi yang paling menyakitkan bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam ruang ganti. Beberapa pemain disebut menolak bermain bersamanya. Mereka merasa Stefano adalah wajah kampanye PSSI, bukan bagian dari tim. Bahkan, seorang mantan pelatih pernah berujar secara anonim kepada media, ada kecemburuan. Lillipali datang sebagai bintang, bukan sebagai saudara.
Skandal pun tak bisa dihindari. Gaya hidupnya di Bali dikelilingi selebritas, motor mewah, foto-foto liburan mahal dipelintir menjadi bukti bahwa ia tak fokus pada karir. Akun gosip menyebarkan foto dirinya berpesta saat timnas tengah berjuang. Padahal foto itu diambil bulan sebelumnya. Tapi netizen tak peduli. Ia dibantai. Yang mengejutkan, bahkan sebagian fans Bali United mulai berbalik. Beberapa mural wajahnya dicoret. Dukungan di tribun merosot. Stefano, yang pernah dielu-elukan sebagai anak Pulau Dewata, kini diperlakukan seperti orang asing. Di saat itu, Stefano sempat menulis di akun Instagramnya, "Kadang, aku rindu jadi orang biasa. Tidak dikenal, tidak dinilai, hanya mencintai sepak bola." Tapi unggahan itu segera dihapus. Mungkin karena terlalu jujur. Terlalu menyakitkan. Media pun ikut menyudutkannya. Salah satu headline menulis, "Lily Pali, pahlawan sementara, beban selamanya?" Judul itu menghancurkan hatinya. Ia tahu, apapun yang ia lakukan, selalu akan ada yang menganggapnya bukan orang kita. Namun, yang membuat cerita ini begitu memilukan adalah bagaimana Stefano bertahan. Ia tidak pergi. Ia tidak kembali ke Belanda sepenuhnya. Ia terus bermain. Diam. Menerima. Dan tetap mencintai negara yang kadang mencintainya dengan separuh hati. Dalam dokumenter internal klub yang tidak dipublikasikan luas, seorang staf pelatih sempat mengatakan, "Stefano adalah pemain paling profesional yang pernah kami punya. Tapi dia juga manusia." Dan Indonesia terkadang lupa bahwa di tengah gelombang euforia dan ekspektasi yang membuncah, ia datang membawa janji baru bagi sepak bola Indonesia. Tapi dalam perjalanannya, ia justru harus membayar harga yang mahal. Identitasnya dikoyak, niat baiknya diragukan, dan cintanya pada Indonesia diuji hingga batas terdalam. Rahasia selebriti melihat Stefano bukan sebagai simbol kegagalan naturalisasi, tapi sebagai refleksi dari tantangan yang dihadapi siapapun yang memilih untuk mencintai tanah air yang bukan tempat kelahirannya. Ia tidak datang dengan niat menjadi selebritas. Ia datang dengan semangat bermain bola, dan mungkin mencari tempat di dunia yang mau menerimanya tanpa syarat. Apakah dia kontroversial? Ya. Tapi bukankah setiap tokoh besar selalu menyimpan kontroversi? Stefano mungkin bukan yang paling rajin mencetak gol, atau yang paling disiplin di luar lapangan. Tapi ia adalah pemain yang membawa Indonesia ke final AFF Cup, sesuatu yang tidak semua legenda lokal bisa lakukan. Kami percaya, Stefano adalah cermin. Cermin bagi publik Indonesia. Seberapa besar kita mau menerima perbedaan? Seberapa tulus kita menyambut mereka yang memilih menjadi bagian dari kita, meski darah dan logat mereka berbeda? Kritik terhadap Stefano tak bisa dihindari. Ia hidup dalam era media sosial, di mana satu foto bisa menghapus 1000 aksi heroik. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah narasi yang jarang terdengar, bahwa Stefano tetap bertahan. Ia tidak melarikan diri, tidak mengundurkan diri dari timnas, tidak menyalahkan siapapun. Dalam sebuah wawancara terakhirnya bersama media lokal Madura, Stefano berkata, "Saya tidak menyesal memilih Indonesia. Saya hanya ingin anak-anak saya nanti tahu, bahwa ayah mereka pernah mencoba menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri." Itu bukan ucapan yang dibuat-buat. Itu adalah suara hati seorang pria yang mencoba membangun rumah di atas tanah yang terus berguncang. Lalu bagaimana dengan Anda? Apakah Anda melihat Stefano sebagai pahlawan atau sekadar pemain yang lewat? Apakah Anda mengingat golnya yang membuat Indonesia bermimpi di 2016, atau memilih mengingat kesalahan-kesalahannya di media sosial? Rahasia selebriti tidak ingin menghakimi. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat dari sisi lain. Sisi yang jarang dibuka. Sisi yang penuh luka, tapi juga penuh cinta. Karena pada akhirnya, Stefano Lillipali bukan hanya kisah tentang sepak bola, tapi tentang perjuangan untuk diterima. Tentang identitas yang dicari. Dan tentang cinta yang tak selalu dibalas setara. Beberapa cerita memang tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui. Tapi kini, Anda tahu. Stefano Lillipali mungkin tidak akan pernah menjadi legenda seperti Bambang Pamungkas, atau dielu-elukan seperti Egy Maulana Fikri. Tapi di balik gemuruh stadion dan nyanyian supporter, namanya akan tetap ada sebagai satu dari sedikit orang yang berani melangkah melawan arus, demi sebuah bendera yang tidak selalu membalas cintanya. Ketika kita mengenang AFF Cup 2016, nama Lillipali akan selalu muncul. Bukan hanya karena golnya,
Tapi karena ia hadir di saat Indonesia butuh harapan. Dan saat semua orang meragukannya, ia membalas dengan aksi, bukan kata. Kini, ketika langkahnya di liga lokal mulai meredup, dan sorotan kamera mulai menjauh, kita bertanya-tanya, apakah ia akan dikenang dengan layak? Ataukah ia akan hilang begitu saja, seperti lembaran sejarah yang terselip di antara bab-bab yang lebih dramatis? Yang jelas, Stefano Lillipali telah meninggalkan jejak. Jejak yang mungkin tidak selalu disadari, tapi akan selalu ada di hati mereka yang pernah percaya pada mimpi, pada keberanian untuk memilih jalan yang tak lazim, dan pada cinta yang tidak harus selalu mendapatkan balasan. Mungkin suatu hari nanti, ketika ia duduk bersama anak-anaknya, ia akan berkata, "Ayah pernah bermain untuk negeri yang jauh dari rumah. Negeri itu tidak selalu mudah dicintai, tapi ayah tetap memilihnya." Dan saat itu, kita tahu bahwa kisah Stefano bukan hanya milik dirinya, tapi milik kita semua yang pernah merasa asing, tapi tetap mencoba menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri.